itu mendeskripsikan pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup sekitarnya. Ya. Desipa. Desipa ya. Desipa ya. Jadi itu anak yang itu ya perlu bantuan ya. Desipa itu ya. Kalau diajak berpikir ilmiah itu cenderung merenggut pak, merenung gitu, bukan merenung makanya nggak suka gitu. Tapi ketika disuruh serius untuk pengamatan segala macam, mau itu mah mau. Gitu. Asal ada action yang melibatkan aktivitas itu. Berarti senangnya ke hands on ya. Ya. Oke. Pak. Ya. Jadi kita harus mengubah nih situasi Desima di sini menjadi yang di sini ya. Di sini ini kan mengalami proses nih, proses pembelajaran. Jadi kita tuh menggambarkan skenario sebetulnya. Kalau menurut saya sebelum sadar pengetahuan dulu. Pengetahuan, oke. Pengetahuan, terus sadar, dan solusi. Bahwa dia tuh tahu ya, bahwa oh di asap kendaraan itu ada apa gitu. Dia tuh tahu, itu tahu ya kan? Perhatikan, ini kan makin ke sini, makin ke akhir pembelajaran. Ini kan siswa yang lebih banyak aktivitas dibandingkan dengan guru kan? Dari data yang tadi itu kan, nah, dari data itu dapat pengetahuan bahwa asap kendaraan dapat dampak polusi udara. Kesehatan. Kendaraan yang berbagai jenis harus dikategorikan, dan akhirnya dampaknya itu ternyata semakin lama waktu, semakin banyak kendaraan yang digunakan, semakin cenderung mencemari lingkungan. Kategorikan kan? Yang roda 2, roda 4 yang penumpang itu ya, yang kecil ya, sama pribadi kan, Ya, sama yang truk, bus. Itu di ranking aja Pak, urutan kendaraan yang Semari. mencemari, roda 2 yang jumlahnya meningkat, Nah, Roda 4. Mobil sedang, mobil besar gitu. Pak, ya ada kategori sedang itu. ya, mobil ya, mobil sedang, mobil besar gitu ya. Kan nanti kan dibatasi waktunya 15 menit. Dalam 15 menit itu misalnya roda 2 ayat 100 misalnya lewat. Iya kan? Roda mobil yang sedang misalnya mungkin 50 gitu. Yang ini mungkin 10 gitu. Jarang mobil bus Iya. Ya. Ya. Ini kan Pengetahuan siswa. pengetahuan ya dari data yang dia peroleh di jalan itu, dari jalan itu kan, sampai kepada ini kesimpulan gitu kan, Ya. kesimpulan yang lebih berdasarkan tadi kategori itu kan. Solusi Sebut ini media realia gitu. Jadi saya nanti di anak tuh, nah ini ada dua suasana, anggapannya suatu perkotaan di mana perkotaan ini sudah terjadi banyak membangun perkantoran-perkantoran, ini backgroundnya. Kemudian juga pusat-pusat industri dan kesibukan orangnya juga banyak sekali begitu. Termasuk di sini kendaraan yang sangat padat gitu. Itu bukan cerita tapi realita dalamnya. Nah, sementara di suatu tempat tertentu, suasana di pedesaan itu ada hutan lindung, bahkan ada suaka marga satwa, ada peternakan. Nah, adakah perbedaan yang mencolok antara dua pemandangan itu? Apakah kejadian-kejadian di kota ini akan berimbas kepada di pedesaan? Jadi silakan Mak tulis dulu dalam prediksimu gitu. Jadi anak memprediksi. Nah, nanti ada pertanyaan terakhir dari saya aplikatif. Apa yang terjadi jika suatu saat 20 tahun yang akan datang pemerintah
tidak peduli dengan keadaan yang sedang terjadi. Nah, seperti ini. Gelap, kiri gelap. Kenapa coba? Apa yang terjadi dengan masyarakat dan lingkungannya? Selamat pagi. Pagi. Coba lihat ke depan. Lihat ke depan. Ini ibaratnya adalah gedung perkantoran seperti ini. Dan ini adalah pabrik industri. Tanamannya itu sudah kering dan ada yang hidup tapi sedikit. Banyak kendaraan. Ya, ini kawasan lindung, ada taman marga satwa, kemudian ada pertanian-pertanian, dan ada peternakan. Coba menggambarkan apa? Menggambarkan lingkungan hidup. Menggambarkan lingkungan hidup. Maksudnya? Ya, jadi lingkungan hidup yang dihuni oleh makhluk hidup. Ya, tepuk tangan bagi mereka yang sudah berpendapat ya. Kita semua ini ada di daerah mana? Lembang. Tunjukkan saja. Satu orang, kira-kira Lembang ada di mana? Ayo, tunjukkan. Terserah, tandai aja. Lembang ada di mana? Oh, di situ. Nasmi. Baik. Kalau Lembang ada di sini, ini kontra sekali dengan keadaan sebelahnya. Bisakah suasana seperti ini imbasnya ke tempat ini? Bisa. Mengapa? Lalu bagaimana dengan Lembang? Silakan prediksikan oleh kalian, tulis. Sekarang ini kita harus melakukan apa sehingga kita tahu bahwa Lembang itu apakah seperti ini atau seperti ini. Tahu kayak gininya dari mana? Dari keadaan sekarang. Dari keadaan sekarang apa yang bisa jadi indikatornya, penunjuknya? Polusi. Macet. Itu kalian membuktikan bahwa nanti itu gambaran seperti ini atau seperti ini. Kalian harus melakukan apa sekarang? Mengamati apa kira-kira? Betul, mengamati ya? Mau kalian mengamati? Bener nih. Oke, kalau mengamati, kita akan keluar sekarang. Bapak kasih bonus, silakan gunakan masker. Jumlah kendaraan yang ada di sini beragam ya. Kita kategorikan 3 saja. Pertama kategori 1. Nah, kategori 1 itu ini nih. Ini. Bukan. Nah, motor. Sementara mobil pribadi, angkutan umum ini kita sebut mobil sedang. Oke. Nah, mobil sedang gas buangannya 2+. Dan berikutnya itu yang bus, bak terbuka, itu kita kategori 3. Mulai, silakan. Masker Tabel boleh yang benar itu pertama memuat waktu. Ya. Yang kedua berisi kendaraan dengan kategori 1, kategori 2, kategori 3. Diberi waktu untuk pembuatan tabel oleh masing-masing kelompok itu 5 menitan sekarang. Ini bagaimana bentuk tabelnya coba? indeks kendaraan manakah yang paling banyak melintas? Apa bisa menentukan kendaraan yang paling banyak? Jangan senang kan? Mobil besar. Banyak banget. Yang di belakang semakin banyak kendaraan berpolusi melintas. Semakin banyak kendaraan berpolusi melintas.
Aku bisa. Ya itu karena banyaknya kendaraan. Oh, aku bisa. Juga mempengaruhi polusi. Yes. Semakin siap, kalau kendaraan semakin bertambah. Menanam tanaman di lingkungan perkotaan. Pada waktu 5 menit pertama, motor besar mobil sedang 62, mobil besar 13. Terus 5 menit kedua motornya 163, mobil sedangnya 40, mobil besarnya 15. 5 menit ketiga motornya 125, mobil sedangnya 24, mobil besarnya 9. Dari jumlah motornya semuanya ada 441, mobil sedangnya ada 126, terus mobil besarnya 37. Oke, baik. Selama 15 menit, jenis kendaraan manakah yang paling banyak melintas? Apakah bisa ditanyakan bahwa kendaraan yang paling banyak melintas itu paling banyak mencemari lingkungan? Mengapa? Jawabannya motor. Jika jumlahnya banyak, meskipun motornya mengeluarkan sedikit polusi, tetap saja jika jumlahnya banyak akan sama saja dengan kendaraan lainnya. Motor kan asapnya kan Sedikit. terus motornya banyak. Ya, Kalau misalnya disatuin kan jadi banyak. jadi banyak. Akibatnya Akibatnya pencemarannya Solusi alternatif apa yang bisa kalian berikan agar kawasan menjadi tetap terbebas dari pencemaran udara? Mengapa? Jawab, membuat peraturan untuk mengurangi jumlah kendaraan dan meningkatkan masyarakat yang peduli terhadap apa contoh pedulinya masyarakat yang membuat Bentar. kegiatan Go Green, mengajak masyarakat untuk reboisasi. reboisasi, Apa ya? Car Free Day, Pak. Car Free Day. Nadira, ada solusi lain? berjalan kaki. Berjalan kaki. Terus pakai sepeda. Apa akan terjadi jika 20 tahun yang akan datang masyarakatnya, pemerintahnya membiarkan begitu saja terjadi? Apa akan terjadi dengan langit masing-masing ini? Menjadi gelap. Gelap. Menandakan apa? Jadi polusinya lebih semakin Oke. Ternyata bahwa 15 tahun sampai 30 tahun yang akan datang bahwa yang namanya perkotaan seperti apa arti gelap di sini? Langit. asap yang kotor, 10 tahun untuk pedesaan. masih asli. Ya, saja terima kasih ya. Keefektifan LKS yang saya dapatkan agak sulit untuk mengajak anak memaknai data ini, data yang dari pemerintah gitu. Padahal data ini kita maksudkan, yang ini ada gambar-gambar ini, itu untuk membantu bahwa kendaraan tersebut kalau dia berukuran kategori 3 ternyata banyak gitu kan. Tuh, sampai ke yang terkecil yaitu kendaraan bermotor. Inginnya tuh kita memaknai anak tuh tabel yang didapat dengan bantuan informasi ini mampu menghubungkan gitu. Tapi yang saya lihat ternyata mereka tidak peduli dengan informasi ini gitu. Bagaimana kalau tidak ada tanaman yang 5 menit? Mudah-mudahan menyentuh lah tadi. Kalau 5 detik saja kalau tidak ada oksigen begitu membahayakannya. Sekaligus kalau begitu betapa pentingnya ada oksigen. Nah, kalau betapa pentingnya ada oksigen berarti lingkungan harus banyak tumbuhan kan? Kaitannya gitu. Kalau banyak tumbuhan menghasilkan oksigen akan menguntungkan lingkungan dan akan menguntungkan manusia. Siswa tidak menghadapi
menjawab di dalam LKS. Hampir semua pertanyaan itu bisa dijawab. Hanya mungkin begini Pak Suprati, saya lihat di awal kembali bilang pada saat guru menanyakan gambar itu agak lama siswa menjawabnya. Gitu. Mungkin pertanyaannya saja mungkin diubah. Dari dua gambar ini apa sih perbedaannya? Mungkin kalau dengan kata perbedaan siswa akan lebih mudah untuk menjawab. Mengetahui tingkat konsentrasi polusi udara emisi gas buang dari kendaraan bermotor di jalan raya Lembang. Jadi tujuannya kan mengetahui tingkat konsentrasi udaranya. Jadi mungkin saran saya ada kayak visualisasi dari yang lebih nampak ke anak, berapa persen untuk udara yang normal. Itu ada satu misalnya diagram yang gampang dibaca, persentase nitrogen, kemudian argon, karbon dioksida dan seterusnya. Karena kapan mereka belajar nama-nama udara tersebut di luar kan, saya juga yang awam itu visualisasinya akan nampak jelas yang udara normal seperti apa, yang tercemar seperti apa. Jadi ini apa yang hilang dan seterusnya. Saya salut pada pembelajaran hari ini, Kak Sukarti. Jadi saya tadi melihat bahwa anak-anak merasa appreciate pada saat ayo kita belajar keluar, jadi langsung ininya mukanya sudah berubah gitu. Harus mungkin ini agak ke atas ya Pak ya, karena mereka sudah mulai mengolah data segala macam waktu di kelas, tidak hampir 100% melakukan kegiatan itu. Kemudian apalagi dipandu dengan LKS yang di sini, jadi mereka sudah ada tabel yang masih blank begitu. Saya juga ini masukan juga bagi saya Pak, nanti saya juga akan membuat LKS seperti ini, jadi mereka diberi keleluasaan untuk membuat tabel bebas ya. Nah, gitu. Ini ada satu hal yang juga pembelajaran buat saya. Ternyata ketika siswa itu hanya diinformasikan, ya, mereka seolah-olah memang mengikuti. Nah, tapi saya yakin siswa yang di belakang itu tidak bisa melihat ini. Saya yakin, ya. Nah, tapi bukan masalah itu. Justru Pak Sukardi mengatasi dengan memberi tantangan. Nah, artinya siswa itu baru mengikuti dengan benar, ya, ketika ada tantangan. Apa tantangannya? Pertanyaan, gitu. Apa yang ini baru dia kan berusaha untuk melihat. Tetapi kalau misalnya ketika kita anak-anak ini adalah contoh dari ini. Jadi artinya sebetulnya kalau datar, maka kemungkinan kecil itu siswa terlibat. Betul, kemungkinan terlibat. Tapi dia hanya ketika ditanya bisa kelihatan, bisa dipahami, bisa gitu ya. Tapi ketika diberi pertanyaan, saya harus bisa menjawab gitu.